Kemungkinan jam 10.30 Ustaz. Oke, silakan. Oke, sudah bergabung bersama kita Ustadz Ali Mahfud, pemateri kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan Ustadz. Kifaluk. Nandik. Alhamdulillah khair. Baik Ustadz, kita lanjut ke materi kedua dengan tema hak asuh anak dalam Islam. Pemateri ini Ustadz Ali Mahfud, LCMAHI. Padanya Fathul Mashkurah. Saya sampai jam berapa? Kalau di agenda sampai jam 10 Ustadz, tapi karena ini kita belum sampai jam 10. Iya, tapi jam 10.30 boleh Ustadz. Oke, jam 10 cukup saya, nggak lama-lama. Insyaallah. Ini sudah pada ngantuk masalahnya. Oke, kelihatan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Bisa ya? Oke. Kedengaran jelas. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma alhimna rushdana wa lana qulubana wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah di siang hari ini atau pagi menjelang siang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah. Di siang hari kita berpuasa, alhamdulillah di malam hari kita juga sudah menjalankan qiyam Ramadan. Kita juga tilawah Quran, sedekah, infak dan yang lainnya. Untuk kita semua berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita amalkan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya dan umat Islam sampai akhir zaman. Tentu harap kita semua mudah-mudahan yang hadir di Zoom ini kita semua termasuk umat Rasulullah yang istiqomah. Ya khawati wa khawati fillah, insyaallah kita akan membahas selanjutnya adalah tentang hak asuh anak dalam Islam. Ya, hak asuh anak dalam Islam. Mungkin nanti saya tidak akan terangkan semua slide-nya, ada di slide ya. Mungkin singkat-singkat poin-poinnya saja, data-datanya nanti bisa dibaca sendiri. Buat sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang ingin saya garis bawahi adalah dinul islami dinun kamil mutakamil. Ini yang harus kita pahami dari awal sampai akhir ini, bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan paripurna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia, pribadi per pribadi, ya, muslim muslimah, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z gitu. Ya, supaya kita punya gambaran besarnya dulu. Jadi yang apapun masalahnya yang terkait dengan manusia ini akan selalu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah tentang hak asuh, atau dalam bahasa fikihnya itu hadonah, ya, pengasuhan. Tentu ini semua berawal dari keinginan manusia untuk hidup bersama, hidup berkeluarga. Ya, hampir semua manusia yang normal itu ingin hidup bersama, hidup berkeluarga. Islam tidak membiarkan antara laki perempuan begitu saja dia menjalin hubungan, tapi harus diatur. Nah, itu maksud saya tadi.
diatur dalam sebuah lembaga namanya an-nikah, lembaga pernikahan. Nah, ketika terjadi hubungan pernikahan itulah muncul al-wajibat wal hukuk, ya. Ada kewajiban-kewajiban dan ada hak-hak. Ada kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, ada hak seorang suami, ada hak seorang istri. Lalu kemudian dalam pernikahan itu juga diantara salah satu tujuannya, sekalipun bukan tujuan utama tadi, sebagaimana dijelaskan Ustadz Haryanto tadi, dalam pernikahan kan bukan utama, tapi itu bagian dari tujuan adalah adanya generasi keturunan. Ketika muncul generasi atau keturunan tadi itu, maka bertambah lagi di sana hak dan kewajiban, ya, yaitu hak dan kewajiban anak. Anak punya kewajiban apa dan punya hak apa, gitu. Jadi sudah ada 3 pihak di sini, ada seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak. Di dalam pernikahan, ikhwas sekalian dan akhwati fillah, tentu yang diharapkan adalah ada kelanggengan. Jadi sampai kira-kira. Tapi bisa jadi bahwasanya pernikahan itu tidak langgeng. Bisa kemudian terjadi namanya at-tholak, perpisahan. Nah, disitulah kemudian nanti muncul yang namanya hak asuh. Ketika kedua orang tua masih ada, ya masih sah sebagai suami istri, maka yang namanya mengasuh anak, mendidik anak, ya, itu adalah kewajiban dan itu menjadi hak bagi anak. Ya, jadi ada kewajiban Bapak Ibu yaitu mengasuhnya, itu kewajiban ya. Kemudian ada hak anak untuk diasuh. Makanya para fuqaha itu mengatakan, jadi lil aulad hukuk, anak-anak kita itu punya hak. Pertama adalah hakku hakun nasab. Itu diantaranya adalah hak nasab. Jadi hak mendapatkan nasab yang jelas. Gitu. Kemudian hakku ar-radha'ah, hak untuk mendapatkan persusuan. Kemudian hakul hadhanah, hak untuk mendapatkan pengasuhan. Kemudian ada hakun nafkah, itu hak untuk mendapatkan nafkah. Yang kelima, hakul wilayah, yaitu hak mendapatkan kewalian. Nah itu, ini adalah hak anak. Nah pembahasan kita, sama yang melakukan Allah, ini adalah tentang hak anak di dalam pengasuhan namanya al-hadhanah. Al-hadhanah. Nah, hadhanah ini sebenarnya terjadi adalah sebagai residu atau efek dari proses namanya talak itu. Karena dalam kondisi normal sebenarnya kalau nggak ada terjadi perpisahan bapak dan ibu itu kewajiban mendidik mengasuh itu ya kewajiban kedua orang tua. Tapi ketika terjadi perpisahan, cerai misalkan, nah itulah kemudian nanti suami atau istri atau bapak atau ibu itu akan saling mengklaim siapa yang lebih berhak. Nah, ketika ada saling mengklaim siapa yang lebih berhak, itulah kemudian Islam mengatur tentang hak asuh anak di dalam Islam. Ya. Jadi awalnya itu ya tidak ada ini, hak ini tidak ada, tapi setelah ada perceraian itu kan nanti ada saling klaim antara suami istri atau ibu dan ayah itu untuk mengasuh anaknya. Nah, itu kemudian diatur oleh Islam dalam bab al-hadhanah, yaitu hadhanah. Nah, apa itu hadhanah? Ini di dalam kitab kamus ya, hadhan yahdhunu hadnan wa hadhanatan, itu artinya ya mengasuh, memelihara anak, ya kan? Makanya ada hadnus sabi, itu kan berarti memelihara, mengasuh anak secara bahasa. Secara etimologis, menjaga anak yang belum bisa mengatur atau menjaga dirinya sendiri. Jadi anak itu qabla tamyiz, sebelum dia punya umur di bawah tamyiz itu ya, di bawah 7 tahun balita itu tentu tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini maslahat bagi dia atau tidak. Maka itu perlu dia perhatian khusus namanya pengasuhan. Itu namanya hadhanah.
Nah, hadonah hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dan dari ibunya. Nah, itu jadi hadonah ini awalnya memang kalau normal saya katakan itu kewajiban orang tua dan hak anak. Tapi ketika terjadi perceraian, nah siapa yang lebih berhak? Nah, itu baru diatur. Jadi hanya terjadi dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur berpisah dari ibunya. Nah, hadonah diperlukan karena si anak masih perlu penjagaan. Di sini hikmah ya, hikmahnya sebenarnya hikmah hadonah itu anak perlu pengasuhan, anak perlu pendidikan, anak perlu perawatan dan berbagai hal demi kemaslahatannya nanti. Inilah yang kemudian nanti dimasukkan dalam bab al-wilayah, itu kewalian. Terus sekalian, wa akhwati fillah, maka hukum hadonah itu kalau kan kita sekarang bicara tentang fikih ya, berarti kan tentang hukum. Nah, dalam Islam itu hukum hadonah, pengasuhan anak itu wajib bagi orang tuanya. Wajib bagi orang tuanya. Hadonah terkait dengan 3 hak di situ. Tadi saya katakan di awal, ada hak wanita yang mengasuh, maksudnya si ibu. Ada hak anak yang diasuh, anaknya. Ada hak ayah yang menempati posisinya itu. Ada 3 orang yang terlibat di sini dan tentu untuk kemaslahatan anak itu harus didahulukan, ya, didahulukan. Makanya kan ini ketika terjadi perselisihan, siapa yang lebih berhak? Itu Islam akan melihat kepada hak anak yang harus dikedepankan. Mana yang lebih maslahat untuk anak itu yang akan diberikan. Karena Islam ini agama fitrah, ya, agama fitrah. Ini sekalian, wa akhwat fillah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini tentang hukumnya. Nah, sekarang masuk pada landasan dasar hadonah itu banyak sekali ayatnya dan juga hadis-hadisnya. Misalnya di antaranya sekarang surat At-Tahrim 6. Di sini ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Bagian dari keluarga adalah anak. Nah, itu berarti harus dipelihara itu secara eksplisit ada isyarat ke sana. Juga misalkan kalau ayat yang lain adalah surat Al-Baqarah 233 misalkan tentang perintah ya atau hak anak itu untuk mendapatkan persusuan sampai 2 tahun lengkap itu. Kalau bisa tadi. Seperti Allah firmankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radhah sampai akhir ayat berbicara tentang maslahatan anak ya terkait dengan kedua orang tuanya dan ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Nah, ini kan berarti secara implisit juga mengisyaratkan bahwa anak itu memang harus dipelihara. Salah satunya hak persusuannya dan juga hak untuk diasuh. Itu hak diasuh. Dan hadisnya juga banyak, hadis yang panjang, misalkan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah itu, ketika ada wanita yang datang ke Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, ini suamiku mau membawa anakku ini bawa pergi gimana? Akhirnya kemudian Nabi katakan, oke, nanti Nabi katakan kepada si anak itu karena sudah mumayyiz, suruh milih, hada abuka wa hada ummuk. Ini bapakmu, ini ibumu. Bi ayyihima akhad. Nah, mau ikut yang mana? Akhirnya dia milih ikut ibunya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain nanti kita akan jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi perpisahan antara dua manusia atau insan tadi sebagai ibu dan bapak dalam satu pernikahan, kemudian ada anak yang belum mumayyiz, siapakah di antara keduanya itu yang ahakku lebih berhak? Di sini yang harus kita garis bawahi lebih panjang. Siapa yang paling berhak itu? Nah, tadi saya katakan di awal bahwasanya Islam itu agama fitrah, maka yang akan dikedepankan adalah kemaslahatan anak. Lebih maslahat mana anak itu ketika qablut tamyiz, sebelum dia umur tamyiz itu ikut bapaknya atau ikut ibunya. Makanya ulama sepakat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketika masih di umur tamyiz, sebelum tamyiz itu.
atau sebelum memayas bahasanya, sebelum memayas. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna bani hadza, anakku ini kana batni lahu wi'a." Perutku inilah dulu sebagai tempatnya, gitu. Tempat mengandungnya itu. Wasadyi lahu siqaan, dan air susuku ini sebagai minumnya. Aku yang menyusuin maksudnya gitu. Wa hajri lahu hawa, dan ini akulah juga yang memangkunya dulu, yang menimang-nimangnya itu saat menyusui. Wa inna abahu, tapi bapaknya ini talaqani, telah mentalak aku, mencerai aku. Wa arada, pada saat yang sama kemudian ingin an yantazi'ahu minni, ingin ngambil bawa anak ini, piye jadinya gitu. Nah, di sini Nabi memberikan jawaban. Jawaban Nabi adalah sesuai dengan fitrah. Anak itu akan lebih dekat kepada siapa? Kemudian maslahat bagi anak itu siapa? Ketika masih kecil, balita begitu. Maka Nabi jawab, anti wahai ibu, anti ahakku bihi malam tankihi. Engkau wahai ibu lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah dengan laki-laki ajnabi gitu. Nah, ini enggak ada hubungannya dengan anak itu. Nah, jadi dari hadis ini, Mas kalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kita temukan jawaban tentang hak asuh anak itu. Tentang hak asuh anak itu kepada siapa lebih dia atas yang lain. Tentunya si ibu bagi anak itu lebih didahulukan di atas ayah. Kecuali nanti setelah di atas umur mumayyiz itu nanti diberikan pilihan tadi itu. Pilih mana? Kalau boleh ke bapaknya, ya monggo. Ya, karena nanti mentarbiyah itu nanti setelah itu adalah lebih banyak kepada bapak. Gitu. Jadi dengan demikian sudah kita semakin jelas bahwasanya yang paling berhak itu adalah sang ibu di bawah umur tamyiz sebelum yang lainnya. Ya. Nah, di sini ada dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Mustafa Al-Khan itu, dan saya juga punya buku aslinya, dijelaskan hadis tadi. Satu kesimpulan, innal umma ahaqqu bil hadanati minal ab. Sesungguhnya sang ibu itu ahaqqu, lebih berhak bil hadanah, berhak untuk mengasuh si anak minal ab, daripada sang ayah. Lil asbab taliyah, karena sebab-sebab berikut. Kenapa? Liwufuri syafaqatiha, karena curahan kasih sayang ibu lebih dibandingkan bapak. Ini hikmahnya kan. Wasabriha, juga luasnya kesabaran, besarnya kesabaran sang ibu lebih banyak daripada sang bapak, ala a'ba'ir ri'ayati wa tarbiyah, di dalam beban dalam beban mendidik anak itu. Li'annaha alyanu bihadanatil atfal, karena ibu itu juga lebih lembut dalam mengasuh anak-anak itu, dan lebih perhatian tentunya dibanding sang bapak. Wa aqdaru ala badli ma yahtajuna ilaihi minal atif wal han, dan juga lebih kuasa, lebih mampu untuk memberikan kasih sayang yang itu sangat dibutuhkan oleh sang anak. Nah, ini dalam kitab fikih khusus dalam fikih madzhab Syafi'i ya, saya ambil di situ. Nah, ya sekalian, dari sini yang lebih berhak apakah ketika terjadi perceraian itu anak masih kecil ke ibu atau ke bapak, tentu adalah ke ibu sebagaimana jawaban Rasulullah. Dan kemudian ulama memberikan di antara hikmahnya itu karena ibu lebih banyak curahan kasih sayangnya, lebih penyabar dalam mendidik dan lebih lembut ya dibandingkan sang ayah. Kemudian juga kasih sayangnya itu yang dibutuhkan itu lebih mampu untuk diberikan oleh sang ibu daripada sang ayah. Nah, sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sekalipun ibu itu ya, dia punya hak dan lebih dikedepankan dalam pengasuhan anak, tapi itu pun tetap harus memenuhi syarat-syaratnya. Memenuhi syarat-syaratnya. Artinya kalau si ibu itu nggak memenuhi syarat yang insyaallah kita akan sebutkan, juga nggak bisa sekalipun dia berhak. Nanti akan beralih ke yang lain. Nah, apa syarat-syaratnya?
Di sini dijelaskan, yang pertama berakal sehat. Di syarat mendapatkan hak asuh. Misalkan ini sang ibu. Sang ibu itu harus berakal sehat. Ya. Artinya berarti kalau sang ibu itu yang mestinya dia lebih berhak untuk mengasuh, tapi dia gila atau setengah gila. Apa bedanya gila dengan setengah gila? Kalau gila itu pokoknya terus menerus gila gitu. Tapi setengah gila itu biasanya ya kumat-kumatan, kadang gila, kadang benar, kadang gila, kadang benar. Nah, oleh karena itu ketika kondisi seperti itu, maka hak pengasuhan itu gugur. Padahal kan awal tadi sang ibu lebih berhak. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Berakal sehat. Kalau ibu itu kemudian dia adalah tidak berakal sehat, dia orang ini pikirannya dia gila atau setengah gila, maka nanti akan beralih ke neneknya, ibunya ibu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka. Karenanya dalam konteks dahulu ya, ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak. Harus diasuh oleh orang yang merdeka, tidak budak. Ini syarat yang kedua. Nah, berarti kalau ibunya itu kok budak, nah boleh asuhnya. Kemudian yang ketiga harus muslimah. Dan tentu ini karena masalah keagamaan ya. Jadi penjagaan terhadap aspek spiritual juga diperhatikan. Enggak asal siapapun bisa mengasuhnya. Makanya syaratnya adalah ketiga muslimah. Nah, andaikan misalkan bukan muslimah, maka tidak ada asuh. Karena anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita non muslim. Syarat keempat punya sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dan mengajak kehormatan. Karena nanti kan akan menjadi contoh si anak itu. Kemudian dapat dipercaya, tapi dia berakhlak baik dan bukan orang fasik. Kemudian yang keenam mempunyai tempat tinggal yang tetap karena akan mengasuh anak. Kemudian yang ketujuh belum menikah lagi dengan laki yang lain, laki ajnabi. Nah, ini syarat disebutkan oleh Al-Ghazi dalam kitabnya itu ya, Fikih Syafi'iyah juga. Nah, berarti kalaupun kemudian nanti sang ibu yang tadi dikatakan lebih berhak tapi tidak memenuhi syarat ini berarti gugur gitu. Berarti gugur. Ini juga nanti berlaku kepada kalau bapak sampai ke bapak ya. Artinya kalau kerabat perempuan dari ibu sudah habis, nggak ada kan nanti ke kerabat perempuan bapak. Kalau nggak ada baru ke kerabat lelaki bapak kan itu. Itu juga berlaku bagi suami nanti yang kalau sudah dia andaikan anak sudah mumayyiz ya, kemudian bisa memilih ke bapaknya, syarat ini juga harus dipenuhi. Kecuali syarat yang ketujuh saja itu, ya. Kecuali syarat yang ketujuh saja. Nah, yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ini saya kira terlalu penting, nanti bisa dibaca sendiri lah. Ya. Nah, kemudian nanti adapun urutannya juga di antara mazhab-mazhab itu, pertama kalau urutan hak asuh menurut mazhab Hanafi, semuanya bersepakat pertama ibu kandung, semuanya ke ibu. Nah, kalau ibu nggak ada berarti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan, saudara laki-laki, bibi dari pihak ayah. Itu. Ini, nah itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki sama juga di awalnya, ibu kandung pertama. Kemudian baru nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu. Ini agak sedikit berbeda urutannya dengan yang tadi. Nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak perempuan, saudara laki-laki, penerima wasiat, dan kerabat lain asabah yang lebih utama. Nah, yang mazhab Syafi'i ini agak sama dengan mazhab Hanafi sama. Pertama, itu urutannya ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan asabah. Nah, ini kalau kita lihat perbandingkan tadi sama dengan mazhab Hanafi. Yang terakhir adalah urutan hak asuh anak untuk mazhab Hambali, sama juga ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek. Nah, ini ada perbedaan di sini kan. Nenek dari pihak ibu baru ke kakek dan ibu kakek, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan si ibu, perempuan si ayah, bibi dari ibu kedua orang tua, bibinya, ibunya, bibinya. Dan yang
terakhir nih, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman ayah dan pihak ayah, kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat, yang paling dekat. Kemudian yang sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir adalah berakhirnya masa pengasuhan dan konsekuensinya. Ini saya kira yang pertama, jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari, telah mencapai usia mumayyiz dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, memakai pakaian dan lain-lain, maka masa pengasuhan telah selesai. Artinya dia bebas itu, bisa pilih siapa saja. Kedua, yang manakala masa pengasuhan itu telah berakhir, apakah yang harus dilakukan si anak jika kedua orang tua sepakat untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari kedua orang tua itu, maka kesepakatan itu dapat dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulannya, mas sekalian yang dimuliakan Allah, anak dalam kondisi normal kedua orang tua punya hak untuk diasuh, gitu kan? Kemudian hak asuh adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Nah, ketika terjadi perpisahan cerai antara keduanya, maka nanti saling mengklaim saya yang berhak. Nah, nanti siapa yang berhak? Yang paling berhak adalah si ibu. Dengan syarat ibu memenuhi syarat 7 yang tadi disebutkan oleh Al-Ghazi tadi. Kalau nggak memenuhi syarat berarti gugur beralih ke neneknya dan sampai terus ke atas. Itu saya kira untuk pagi hari ini. Mungkin nanti kita perkaya lagi dengan apa namanya tanya jawab gitu saja. Jadi kita fokus di poin-poinnya saja, saya kira gitu. Ya. Artinya hak asuh ini baru nongolnya itu setelah tadi ada kasus perceraian gitu. Karena sebelum terjadi kasus perceraian itu bukan hak, itu adalah kewajiban. Gitu. Begitu, saya kira ya supaya tidak ngantuk. Ini kayaknya udah siang. Betul. Oke, syukran Ustadz yang telah memaparkan materinya. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Tes. Halo. Halo.